Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai katekisasi Pangrimat Rabu Legi 9 Februari 2022 dengan tema kedatangannya memulihkan orang berdosa. Kita memasuki pembukaan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi bersama kami di katekisasi Pangrimat GKJ Karangnongko edisi Februari 2022. Semoga di bulan yang penuh cinta ini kita dapat menjadikan cinta yang nyata bagi sesama dan memancarkan cinta kasih Kristus. Mari kita awali katekisasi Pangrimat ini dengan saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Allah yang Maha Kasih menyelamatkan kita dan memulihkan kita orang-orang berdosa. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 381 bait pertama sampai yang ketiga, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa saya hantarkan. Ya Allah Sang Sumber Kasih, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh nyata. Hari ini kami masih Engkau izinkan menghirup oksigen dengan bebas dan melihat matahari terbit di setiap paginya. Kami berdoa, kiranya iman kami senantiasa diperbaharui oleh karena cinta kasih-Mu. Melalui katekisasi Pangrimat ini, kiranya berkatilah dari awal sampai akhir perjumpaan kami. Terimalah puji dan hormat kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Yang demikian Injil Yesus Kristus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia ini tentu tidak ada yang sempurna, nggih. Baik itu secara lahir, batin, maupun tata kelola sosial. Kita sebagai manusia yang bersama-sama hidup di dunia ini, artinya jangan sampai ada yang meremehkan satu sama lain. Ojo gampang ngunek-unek ke kancane gara-gara hal sepele yang ia tidak bisa lakukan. Kita perlu ingat, setiap kita memiliki sesuatu yang lebih dalam diri kita, tetapi juga memiliki sesuatu yang kurang, yang tidak dimiliki oleh kita, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kita sebagai manusia bersama-sama hidup di dunia ini terkadang masih menganggap diri kita yang paling benar, sehingga dengan mudah kita menyakiti orang lain melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, atau guyonan-guyonan kecil yang kita lontarkan kepada orang lain. Nah, hal ini bukanlah suatu tindakan terpuji. Terlebih di era modern ini, masih ada saja golongan yang menganggap orang lain, kelompok lain, atau mereka yang berbeda pendapat dengan kita itu tidak boleh diajak berteman. Seringkali kita juga seperti itu. Teks kita hari ini memperlihatkan bahwa Yesus mengajak Lewi supaya ikut menjadi muridnya. Padahal ia adalah seorang pemungut cukai yang dianggap tidak baik karena mengumpulkan pajak yang disetorkan kepada penjajah Romawi. Yesus juga ikut perjamuan besar di rumah Lewi bersama dengan Lewi dan teman-temannya yang dianggap sebagai orang berdosa. Dari sini ia bersabda bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Bapak Ibu Saudara, orang yang benar pasti sikapnya akan rendah hati dan lembah manah. Jika ia sampai menghakimi dan menghukum orang lain, hal tersebut malah dipertanyakan kembali. Apakah benar orang itu benar-benar baik? Atau orang itu memang lebih baik dari orang lain? Orang benar tanpa belas kasihan itu sama saja kejam, tidak adil, karena dia membohongi dirinya sendiri. Jangan sampai selumbar di mata orang lain kelihatan, tetapi balok di mata kita sendiri tidak terasa dan tidak diketahui. Mawas diri itu memang sulit, karena kita mudah atau cenderung mudah menghakimi orang lain. Saya berdosa, bersyukur karena Allah berkenan menebus dosa dan menerima saya. Tentunya bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kasih karunia Allah yang memberi pengampunan. Seperti Lewi yang dicap berdosa oleh banyak orang, ia mau mengikut Yesus dan bertobat. Selamat merenungi diri sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, dan mari kita menjalani hari-hari ini dengan penuh cinta, karena Februari terkenal dengan Valentine. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Datanglah ya sumber rahmat,
Selaraskan hati kami, kiranya kami tidak menjadi manusia yang mudah menghakimi orang lain, melainkan kami menjadi pribadi yang lebih mawas diri di berbelas kasihan seperti Engkau. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami mengikuti katekisasi Pangrimat ini. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Berkati dan lindungi kami, kiranya melalui perjumpaan ini iman kami senantiasa diperbarui dan semakin menyukuri berkat Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan ini dengan bersama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 416 bait ke-1 dan kedua, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian katekisasi Pangrimat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara dalam mengikuti katekisasi Pangrimat GKJ Karangmengko. Kiranya damai sejahtera dalam Kristus senantiasa melindungi kita. Amin.